Bapak Ibu yang saya hormati, tentang ngaji rutin yang ada di Panjunan ini, insya Allah khusus bulan Ramadan ya Pak. Ye. Selain Ramadan subuh ada kuliah subuh tidak ada, cukup minggu berarti rutin. Tapi kalau kegiatan secara umum untuk sore hari, malam hari maksudnya, baik habis maghrib maupun habis sholat isya sudah umum, tahlilan, yasinan, khatmil Quran umpama biasa. Nah, ngaji yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan tauhid. Orang beragama kalau hatinya tidak ada tauhidnya, maka mereka atau dia dipastikan belum punya Tuhan. Punyanya kapan? Kalau hatinya sudah marifat, baru punya. Kalau hati belum marifat, pasti belum punya. Pengajian seperti ini keterangannya bukan lokal, tapi adalah interlokal. Semak orang banyak. Saya biasa gak ada rasa takut, karena zat Allah, anna dzatallahi maujudatun muhaqqaqatun. Zatnya Allah itu adalah zat yang wujud hakiki. Tidak ada yang enggak pasti, semuanya dipastikan hakiki. Kemudian orang meninggal dunia, apabila langkah berikutnya agar mereka menjadi orang kufur, tidak diakui Islam oleh Allah, setan berusaha. Setan berusaha itu seperti ini. Manusia semuanya akan meninggal dunia. Ya jelas, masa ada orang hidup terus? Gak ada. Seandainya ada, benar kalau Allah menghendaki. Semuanya itu tidak akan terjadi bila Allah tidak menghendaki. Allah menghendaki ya pasti terjadi. Terus sifat yang nomor 4 dari sifat salbiyah itu apa Pak? Sifat nomor 4 dari salbiyah apa? Qiyamuhu binafsihi. Sifat nomor 4 dari salbiyah qiyamu binafsihi, ini artinya adalah bahwa zat Allah itu tidak membutuhkan sesuatu, tidak butuh apa-apa. Jadi yang kalau kita menyembah itu menyembah yang tidak membutuhkan apa-apa. Ya ini yang dibuat alat oleh setan. Kita dihadapkan dengan seperti itu. Setan datang waktu najak ini. Hai fulan, saya Tuhan kamu. Akui ya, saya Tuhan kamu. Sifat saya itu qiyamuhu binafsihi. Qiyamu binafsihi. Jadi Tuhan di dunia tidak ada. Ya saya ini Tuhan kamu. Akui ya. Nanti saya kasih minuman. Jangan diiming-iming dengan minuman. Karena orang najak itu panas. Orang najak itu panas. Tapi bagi mereka yang tidak tahu Tuhannya, najaknya dalam keadaan haus dan panas. Karena dia itu bodoh, akhirnya mengakui saja. Oh iya, berarti Tuhan saya ini sampean. Iya, saya ini Tuhan sampean ini. Makanya nanti kalau mengakui saya sebagai Tuhan sampean, saya kasih minum.
Oh iya sudah. Saya mengakui. Tidak lama lagi akhirnya meninggal dunia. Minuman belum sampai diminum. Ya suul khotimah. Karena dia selama hidup dikasih umur atau usia puluhan tahun oleh Allah. Dikasih umur puluhan tahun. Percuma, hatinya nggak ada tauhid. Akhirnya ya mudah diadab oleh Allah. Diadab itu gini Pak, dimudahkan percaya kepada setan. Itu adab. Itu adab Pak. Hatinya dimudahkan percaya kepada syaitan tadi. Itu adab sudah. Akhirnya yang matinya enggak husnul khotimah, jadi suul khotimah. Qiyamu binafsi artinya kan jumeneng kelawan dati dhewe, tidak membutuhkan kepada yang lain. Allah Ta'ala tidak membutuhkan minum. Bagaimana minum? Allah Ta'ala tidak ada mulutnya. Masa gini salah? Ya enggak ada mulutnya kok minum. Masa ada dengklek minum? Enggak ada. Masa ada jendela minum? Enggak ada. Enggak ada mulutnya. Cara syar'i. Lah Allah enggak sama dengan itu, tidak. Lah jendela kan dipegang kena. Dipegang terasa apa enggak jendela? Dan dia terasa, berarti bukan Tuhan. Harusnya tidak terasa harusnya. Tulisan Allah ya bukan Tuhan karena diraba terasa. Bukan Tuhan. Tapi orang tersebut waktu najat ditanya diimbangi dengan pertanyaan seperti itu, ternyata dia mengakui dia sebagai Tuhannya. Karena hatinya tidak ada ilmu tauhid. Tadi semua di belahan dunia ini, siapa jadi manusia, otaknya dikasih kesempatan untuk diisi dengan tauhid, tapi tidak diisi, maka besok menjadi temannya syaitan. Akhirnya mengakui wong hatinya nggak ada tauhid. Oh, jadi Tuhan saya itu ya sampean ini. Iya betul. Saya Tuhannya orang dunia malahan. Oh iya. Nggak lama lagi kemudian nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Matinya bukan husnul khotimah, melainkan adalah suul khotimah. Kalau orang hatinya berisi tauhid, ditanya, diberi kesempatan dialog seperti itu oleh iblis, oleh syaitan dan lain-lain, gak mau menerima, gak mau. Ngapain kamu bilang ke saya bahwa Tuhan saya ini kamu? Gak ada Tuhan seperti kamu itu apa? Itu dalam kondisi najal Pak, debatan keras. Tuhan seperti kamu, ngapain kamu pamer ke sini? Nyingkir aja. Atau kalau gak nyingkir, dengarkan kata-kata saya. Tuhan yang asli itu qiyamu binafsi, tidak membutuhkan apa-apa. Lah kamu coba, kamu berpijak kepada tanah kan? Lihat sendiri fisikmu. Oh, berpijak kepada tanah, kan sama dengan saya. Itu kok ngaku Tuhan. Oh, konangan sudah. Yang kedua, kalau Tuhan saya qiyamu binafsi, tidak butuh gerak seperti kamu. Nah, kamu gerakannya coba lihat sendiri. Kedip mata, pakai fisik, butuh semua. Gitu pamer ke saya, kamu ngaku jadi Tuhan. Nyingkir aja, gak usah ke sini. Tuhan saya adalah zat Allah. Itu bagi orang yang hatinya berisi sifat salbiyah, termasuk tadi nomor berapa Pak?
Nomor 4 nomor 1 kan kidam, nomor 2 bako, nomor 3 mukhalafatu lil khawadisi, nomor 4 qiyamuhu binafsihi. Pendidikan tauhid itu seperti itu, Bang. Enggak harus dihafalkan saja seperti yang dibunyikan oleh anak-anak pujian di langgar, di masjid. Ya baik, saya juga menilai baik kok. Ya gitu kok, sifat wajib 20 dihafalkan. Tapi tidak butuh hafalan. Kalau kita belum najak, masih butuh hafalan. Tapi kalau sudah menghadapi musuh yang bernama syaitan tersebut, enggak butuh hafalan. Butuh pengertian. Kalau ngerti gak bisa hilang. Kalau hafal bisa hilang, bisa lalai. Makanya pelajaran wujud kidam bako itu tidak perlu dihafalkan. Adapun siapa yang belum tahu zat, syaratnya harus hafal. Sampeyan hafal apa tidak? Ya terserahlah, yang penting ikuti aja, gak usah repot-repot. Waduh Pak, saya ini kesulitan. Apa? 1 umurnya sudah sekian. Yang kedua, waduh banyak utang. Apa? Yang ketiga apa? Walah istri cerewet. Akhirnya ya gak masuk pelajaran ini. Cerewet apa? Poneng ting pisan. Apa Bu? Enggak apa-apa lah. Kita hidup dunia ini cobaan toh, ujian terus. Sampean harus menyempatkan waktu, memaksimalkan waktu, bahwa waktu yang kita diberi oleh Allah itu 7,5 jam untuk ngaji tauhid. Ya bukan tauhid saja, termasuk ngaji fikih, kemudian membaca Al-Quran, mendalami tajwid, yaitu termasuk kategori 7,5 jam. Bukan ngaji tauhid dong memang. Ya thalabul ilmi bentuknya ya seperti thalabul ilmi itu termasuk 7,5 jam. 1 minggu apa 1 hari? 1 hari ya. 1 minggu. Enggak, 1 hari 7,5 jam. Lah sampai di sini ngaji pas Ramadan ketepatan penuh. Itu aja enggak penuh. Cuma 1,5 jam. Setelah itu bubar. Setelah itu kita pergi ke pasar. Iya, tapi jangan lupa di pasar harus berjumpa dengan Allah. Apa ada Allah di pasar? Ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin orang bisa aktivitas di pasar sana. Malah dekat Allah ya nggak tahu. Sampai nggak tahu Allah misalnya, Allah lo tahu dekat. Ya sangat dekat. Terus kapan dekatnya? Enggak Pak Ustaz. Apa? Katanya ya saya sana itu ya. Allah itu jauh. Terus saking jauhnya sampai di akhirat sana. Oh gitu dah. Kalau gitu nggak usah sholat di sini kalau gitu. Sholat di akhirat aja. Gitu. Kalau seperti itu berarti kan yang tepat nggak usah sholat di sini, karena di sini tidak ada Allah. Sholat besok di akhirat. Nah, kalau orang nggak tahu kok di sini sholat, itu namanya bukan sholat, itu namanya bermain. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Hidup model seperti itu, wala bermain, buang-buang waktu, lelahan. Padahal tiap hari sholat, nggak ada nilainya, karena nggak tahu yang disembah, nggak tahu tauhid, sifat qiyamu binafsi yo gak jelas. Jelasnya cuma apal toh. Disuruh menemui yang punya sifat qiyamuhu, nggak bisa. Berarti ya belum atau tidak punya Tuhan. Tuhan yang asli dicari. Kalau Tuhan yang palsu nggak usah ngaji tauhid.
beli aja Pak tulisan di pasar sepanjang sana. Kalau di sana tidak ada ke Sukodono, saya titip 1 pasang. Tuhan apa? Palsu apa asli? Ya, palsu. Jadi Tuhan Allah yang bisa dijual, tulisan Allah bisa dijual, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang asli tidak bisa dijual. Dimeteri bisa? Nggak bisa. Oh, ditimbang balik seperti zakat fitrah, nggak mungkin. Nggak ngaji tauhid ya belum punya Tuhan. Belum apa tidak? Ya, kalau belum masih ada harapan seperti di Langgar kecil ini. Langgar kecil apa? Langgar besar, langgar gede. Kalau punya belum punya, ada harapan. Kalau memang tidak ada niat bertauhid, bukan belum, tapi tidak. Ya selamanya tidak akan tahu kepada Tuhannya karena isi tauhidnya tidak diisi dengan apa? Dengan ilmu yang sesuai dengan kewajiban dari Allah. Yang sesuai itu wajib gandengan mokal, sesuai. Oh jangan-jangan ada sifat wajib nggak ada mokalnya. Ya seperti saya beli kitab di Surabaya sana, beli kitab tauhid. Saya lihat ada sifat wajib 20. Loh mokalnya ini mana ini? Mokalnya mana? Bah, yang ada mokalnya bah. Enggak ada bah, ya itulah. Enggak jadi beli bah. Sifat wajib 20 itu gandengannya harus ada sifat mokal. Nah ini kalau ada sifat wajib 20-nya mokal enggak ada, enggak jadi beli bah. Maaf aja. Saya lanjutkan. Kalau gitu apa mau dah mencetak buku tauhid? Apa tauhid? Apa bagaimana sih Pak? Tauhid dari apa? Annal asla wal asasa huwa al ma'rifatul ma'bud. Sesungguhnya asalnya agama, sholat tahu yang disembah, sembahyang tahu yang disembah. Itu tauhid lah. Tidak punya saya. Oh ya sudah. Akhirnya keputusannya saya mencetak buku sendiri. Hasilnya ya dibawa oleh jenengan semuanya itu. Gak ada yang nyeneni, gak ada yang memarahi, gak ada yang maido. Oh Allah yang nyuruh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya nomor 4 dari sifat salbiyah adalah qiyamuhu binafsihi. Sedikit pun Tuhan yang asli tidak butuh apa-apa. Semuanya enggak butuh sama sekali. Itu Tuhan yang asli. Adapun Tuhan panjenengan beli di pasar sana, beli apa tadi? Tulisan apa? Tulisan Allah, nanti dicentelkan di paku. Itu bukan Tuhan asli, tapi palsu, makanya ikhtiyajun bi ghairihi. Ternyata sifat qiyamu binafsihi itu mokalnya adalah ikhtiyajun bi ghairihi.